Tuhanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapus utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutang.' Lalu sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunaskan utangnya. Melihat itu kawan-kawannya lalu sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai dia melunasi segala utang. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu, ya Tuhan, dalam hati kami. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pengampunan atau memaafkan orang lain menjadi tema kita pada hari ini atau minggu ini. Dan kita diajak untuk bersama-sama menjadikannya sebagai bahan permenungan dalam seluruh pekan ini, pengampunan atau memaafkan. Bacaan-bacaan suci atau liturgi hari ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengampunan. Dalam kitab Putra Sirat tadi sudah kita dengar, Tuhan berfirman, "Maafkanlah kesalahan sesamamu, niscaya dosamu akan dihapus." Maafkanlah dosa sesamamu, niscaya dosamu akan dihapus. Kemudian di dalam Injil tadi kita juga dengar, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah?
dia harus mengampuni saudaranya jika bersalah atau berbuat dosa kepadanya. Sampai 7 kali kah? Tapi jawab Yesus, bukan 7 kali tetapi 70 kali 7 kali. Petrus sudah berpikir, sudah mengira usulan atau anjuran itu merupakan sesuatu yang luar biasa hebat. Pasti dia dipuji Yesus. Karena menurut tradisi orang Yahudi, pengampunan itu hanya 3 kali. Tapi Petrus ini bertanya, dia sudah double, sudah menjadi 7 kali. Berarti satu usulan yang hebat. Tetapi apa jawab Yesus? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Satu pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang terus menerus. Jika saudaramu bersalah, datang minta maaf, ampunilah dia. Dia pergi lagi, kalau dia bersalah lagi, datang lagi minta maaf, lalu ampunilah dia. Jadi banyak kali. Nampaknya itu juga kita barangkali membuka kesempatan bagi orang untuk mengulang kesalahan yang sama. Yang dimasukkan sini adalah bukan kesalahan yang sama, tetapi dia buat kesalahan yang lain, mungkin dia tidak sadar tapi buat kesalahan yang lain, datang lagi minta maaf, kita coba maaf. Dan bukan dia mengulangi terus, dia tahu oh ini saya pasti akan dimaafkan, saya buat lagi, lalu datang bertalu lagi, minta lagi, lalu dimaafkan. Tapi maksudnya orang yang sudah dimaaf sekali, tapi dalam hidup benar sebagai manusia ada kelemahan, dia buat lagi, jatuh lagi dalam dosa yang lain, salah yang lain, lalu dia datang lagi minta maaf, maafkan lagi seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mungkin sebagaimana Petrus, kita juga berpikir maaf itu ada batasnya. Maaf itu tidak saja hanya diulang berkali-kali, tapi sebagai manusia kita mungkin membatasi dan tapi ada orang yang tidak mau. Ada orang yang tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah. Bahkan dia wariskan kepada anak cucunya. Ingat, keluarga itu adalah musuh kita. Sampai 7 keturunan kita tidak boleh menerima, tidak mengakui dia. Kita tetap menanamkan kebencian dari anak cucu atau generasi bahwa ini orang ini ada musuh. Mereka dulu pernah menyakiti kita atau dulu pernah merugikan kita, merusakkan kita, ingat itu. Sampai dia meninggal juga, anak cucunya itu masih ingat itu dan terus menerus membenci. Padahal mungkin anak cucu dari orang yang dia benci itu mungkin orangnya sudah baik sekali, sudah berubah dan bertobat. Tetapi karena mengingat pesan dari nenek kakeknya atau orang tuanya yang membenci, yang tidak suka memaafkan, lalu itu diwariskan di terus menerus. Jadi ada stik hitam di tempat atau pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu atau suku tertentu bahwa orang ini jahat. Pada orang yang sudah bertobat, sudah baik dan benar. Padahal Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan memaafkan, dengan mengampuni, kita membebaskan orang yang bersalah itu dari rasa salahnya, dari rasa salah. Bayangkan kita sendiri kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita pasti menyesal, kita pasti mengharapkan orang itu mengerti saya, orang itu pasti akan mengampuni saya. Itu kita sendiri kalau rasa bersalah, buat salah, pasti dengan memaafkan, mengampuni kita membebaskan orang dari rasa salah. Dan yang kedua, kita sendiri yang memaafkan, mengampuni, kita sendiri juga membebaskan diri dari rasa dendam, rasa benci, rasa marah. Dengan memaafkan kita membebaskan. Jadi ada keuntungan, bukan saja orang yang bersalah tadi, dia dibebaskan dari rasa salah, dia dilonggarkan dari rasa-rasa itu lalu, tetapi kita sendiri yang memaafkan, kita sendiri dibebaskan dari rasa dendam, rasa benci, dan rasa marah. Karena seringkali dendam, benci, marah itu membuat kita hidup dalam ketertekanan dan tidak bebas. Itu membuat kita